Oke, selamat datang di sesi penjelasan kami, tempat kita mengupas tuntas berbagai topik penting. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang sangat menarik. Gimana caranya para profesional mengubah risiko lingkungan menjadi angka-angka real di laporan keuangan. Gimana caranya kita memberi harga pada polusi? Atau menilai kelangkaan air? Mungkin kedengarannya abstrak banget ya. Tapi buat para analis keuangan, ini adalah perhitungan yang krusial. Yuk, kita bedah gimana mereka melakukannya, langkah demi langkah. Kita akan telusuri seluruh prosesnya, mulai dari ide-ide besarnya sampai ke detail angka-angka di dalam sebuah model keuangan. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu konsep intinya. Analisis ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, ini bukan cuma soal etika atau jadi perusahaan baik aja loh. Intinya adalah mengidentifikasi risiko bisnis yang benar-benar nyata dan bisa mempengaruhi valuasi. Jadi, alurnya tuh gini. Ada faktor lingkungan. Itu bisa jadi risiko bisnis yang nantinya berpengaruh ke hasil keuangan. Dan ujung-ujungnya, valuasi perusahaan pun berubah. Semuanya saling terhubung. Tapi kan, isu lingkungan di luar sana itu banyak banget ya. Terus gimana caranya seorang analis tahu mana yang benar-benar penting secara finansial? Nah, disinilah konsep materialitas berperan. Biar gampang, bayangin aja kayak dokter yang lagi mendiagnosis pasien. Kan nggak semua keluhan langsung diperiksa. Dokter biasanya mulai dari gejala yang umum, terus disaring lagi, sampai akhirnya ketemu akar masalah yang spesifik dan perlu ditangani. Analis juga begitu. Nah, diagnosis ini punya proses yang terstruktur. Kita sebut saja penyaringan 2 langkah, yang tujuannya untuk menyaring dari sekian banyak potensi resiko, sampai ketemu beberapa yang benar-benar material. Prosesnya dimulai dari yang paling umum, yaitu dengan mengidentifikasi semua risiko yang biasa ada di sebuah industri. Lalu, prosesnya jadi sangat spesifik, lewat investigasi langsung di lapangan. Jadi ini bukan tebak-tebakan ya, tapi sebuah proses yang sangat terstruktur. Nah, ini kuncinya. Sebuah pabrik di daerah yang langka air, itu menghadapi resiko yang beda banget dibandingkan pabrik yang sama persis, tapi lokasinya di tempat yang airnya melimpah. Jadi, konteks adalah segalanya. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Kita lihat gimana proses ini berjalan untuk proyek-proyek infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Soalnya, aset-aset ini sangat rentan karena bentuknya fisik, usianya panjang, dan lokasinya nggak bisa dipindah-pindah. Slide ini nunjukin proses penyaringan tadi secara visual. Coba lihat, analis itu mulai dari kategori yang luas, kayak polusi dan penggunaan sumber daya, lalu mereka kerucutkan jadi faktor-faktor yang spesifik dan benar-benar material untuk sebuah aset infrastruktur. Contohnya seperti kualitas air atau dampak iklim fisik. Dan disinilah tantangannya. Beberapa faktor yang ada di sebelah kiri, misalnya volume limbah, itu kan gampang diukurnya. Tapi coba lihat yang di sebelah kanan. Gimana caranya Anda memberi nilai rupiah pada hilangnya keanekaragaman hayati? Nah, ini pertanyaan yang jauh lebih sulit untuk dijawab. Ini membawa kita ke langkah terakhir dan yang paling penting. Gimana caranya menghubungkan risiko-risiko lingkungan yang material tadi secara langsung ke dalam model keuangan? Ini adalah proses penerjemahan, mengubah risiko lingkungan menjadi dampak finansial. Yuk kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, ini dia kamus penerjemahnya. Coba lihat baris pertama, peraturan polusi yang lebih ketat itu bukan cuma berita buruk. Itu artinya perusahaan harus keluar uang buat beli filter baru yang secara langsung menaikkan belanja modal atau capex. Atau lihat baris terakhir, cuaca ekstrim itu bukan cuma jadi headline berita. Itu bisa bikin pabrik kebanjiran, menghentikan produksi, dan secara langsung memangkas pendapatan. Setiap risiko punya dampak finansial yang nyata. Seperti yang digambarkan di sini, dampak ini tuh menjalar ke seluruh mesin model keuangan. Dampak-dampak tadi mengubah angka-angka spesifik, seperti perakhiran pendapatan dan biaya operasional. Dan pada akhirnya, ini semua akan mengubah hasil akhir dari model tersebut, yaitu nilai perusahaan itu sendiri. Jadi poin krusialnya begini. Bagi investor profesional, ESG adalah sebuah disiplin finansial, bukan cuma sekedar latihan teoretis. Proses ini menunjukkan bahwa apa yang Anda lihat di permukaan mungkin bukan cerita keseluruhannya. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, risiko lingkungan tersembunyi apa ya yang sebenarnya memengaruhi nilai perusahaan-perusahaan yang kita pikir sudah kita kenal luar dalam. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Kami harap penjelasan ini membantu Anda melihat bagaimana hijaunya lingkungan itu terhubung langsung dengan hijaunya angka di neraca keuangan. Nantikan penjelasan kami berikutnya, dan kalau Anda punya pertanyaan, jangan ragu tinggalkan di kolom komentar.